Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 108, Saudara Kandung. Kenapa? Ada masalah apa? Dia putriku, dan dia melihatku tidur denganmu, bahkan sebelum kita menikah. Aku sedang menjelaskan semuanya pada putriku, agar dia tidak berpikir macam-macam tentang kita, ucap Jiro dengan tegas. Beberapa menit kemudian langsung menarik tangan Sania untuk turun ke lantai 1. Jiro, lepaskan tanganku, sakit, rengek Sania ketika cengkraman tangan Jiro sangat kuat di pergelangan tangannya untuk membawanya turun ke bawah menapaki anak tangga. Sementara itu, Kiara hanya melihatnya sekilas saja, kemudian memilih untuk menutup pintu kamarnya kembali karena tidak mau semakin larut dalam kecemburuannya kepada Jiro yang selalu saja ditepisnya setiap kali Jiro mengatakan hal tersebut. Bruk, katakan padaku sejujurnya Sania, apa alasanmu masuk ke ruang kerjaku? Tanya Jiro yang langsung to the point bertanya kepada Sania. Memangnya apa yang salah jika aku masuk ke ruang kerjamu? Bukankah aku adalah calon istrimu, Jiro? Dan kau adalah lelaki yang seperti itu. Lalu kenapa kau terlihat sangat marah padaku? Lagi pula aku juga yakin Kiara tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, mengingat dia juga seringkali berada di pihakku ketimbang di pihakmu. Ucap Sania tidak kalah tegas kepada Jiro. Karena sebenarnya selama ini Sania sudah cukup lelah menghadapi sikap cuek Jiro kepadanya. Itu karena Kiara begitu pandai menyembunyikan semuanya darimu. Namun bukan berarti dia rela aku jatuh ke tanganmu, batin Jiro. Bukan masalah di pihak mana Kiara berada, tapi masalahnya di sini adalah contoh yang baik. Aku berubah dari masa laluku demi dia, agar aku bisa mencontohkan hal baik kepadanya. Tapi jika dengan matanya sendiri Kiara melihat kau tidur denganku di sofa yang sama dalam ruang kerjaku, apa yang dia pikirkan? Bentak Jiro yang tidak bisa lagi meredamkan emosinya pada Sania. Aku tanya sekali lagi padamu, apa tujuanmu masuk ke ruang kerjaku dan tidur denganku, Sania? Aku bisa saja mencari jawaban atas pertanyaanku sendiri dengan mudah, tapi aku memberimu kesempatan menjawab dengan jujur, atau aku yang menemukan sendiri jawabannya dengan konsekuensi kau harus keluar dari mansionku. Lanjut Jiro dengan ancaman mematikan, sehingga membuat Sania melebarkan matanya dengan mimik muka yang terlihat cemas, antara ingin berkata jujur atau tetap ingin bungkam. Karena pada dasarnya Sania sebenarnya memang masih tidak ingin menyerah untuk mendapatkan hati Jiro. Suasana nampak hening. Jiro sengaja memberikan waktu beberapa saat untuk Sania berpikir. Hingga beberapa menit kemudian, Jiro belum juga mendapatkan jawaban dari Sania. Sehingga Jiro berinisiatif untuk meraih ponselnya dari saku celananya untuk menelpon Lim, kepala keamanan di mansionnya. Lim, katakan pada Bik Sia untuk segera membersihkan kamar yang dipakai Sania. Karena hari ini juga aku hanya ingin menginginkanmu, Jiro. Tiba-tiba Sania menyela perbincangan Jiro dengan Lim melalui sambungan telepon, sehingga membuat Jiro langsung menjauhkan ponselnya dari telinganya dan bahkan mematikan teleponnya. Ulangi perkataanmu, ucap Jiro yang saat ini menatap Sania dengan tatapan sangat dingin. Iya, aku menginginkanmu, Jiro. Aku sengaja masuk ke ruang kerjamu dan melihat kau sedang mabuk berat. Maka aku menunggumu sampai kau tertidur dan membersihkan ruang kerjamu, ucap Sania. Dan kau juga yang membuat kita berdua tertidur di sofa dengan posisi saling berpelukan, tanya Jiro lagi. Tidak, kalau yang itu kau sendiri yang melakukannya. Kau memanggil-manggil nama Kiara. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Kiara, Jiro? Kenapa kau terlihat sangat mencintainya dengan menyangka aku adalah Kiara?
ucap Sania dengan menatap curiga kepada Jiro. Jangan bertanya padaku hal yang sudah jelas, Sania. Kau terlalu lancang ikut campur dalam urusanku. Sekarang kembali ke kamarmu dan terangkan pada Kiara jika yang dilihatnya hanya sebuah kesalahpahaman saja, atau kau segera angkat kaki dari mansion ini, ucap Jiro dengan nada tinggi menggelegar sembari melangkahkan kaki meninggalkan Sania menuju ke ruang kerjanya. Jiro sangat penasaran dengan jawaban yang diberikan oleh Sania barusan kepadanya jika dirinya semalam sempat memanggil-manggil nama Kiara. Jiro ingin membuka rekaman CCTV di ruang kerjanya untuk membuktikan kebenaran dari pengakuan yang dikatakan oleh Sania. Jika benar aku memanggil-manggil nama Kiara semalam, maka itu bisa menjadi tombak yang bisa membakar si tua itu agar lebih bersemangat untuk menjodohkan aku dan memisahkan aku dengan Kiara. Tidak, aku tidak boleh berdiam diri begitu saja, ucap Jiro. Dengan cekatan, Jiro pun langsung memeriksa rekaman CCTV semalam. Bahkan demi menyelidiki hal itu, Jiro rela berangkat ke kantor setelah makan siang dan semua urusannya selesai. Dan benar saja, Jiro melihat dengan jelas apa yang terjadi semalam, yang mana saat itu dirinya sedang mabuk berat karena merasa tidak terima atas perhatian Kiara kepada Axel, sehingga menganggap Sania yang masuk ke dalam ruang kerjanya adalah Kiara. Aku sudah bilang padamu, Kiara, untuk mematuhiku dan jangan bersentuhan dengan pria lain. Apa yang aku katakan pun terjadi saat ini. Beruntung aku tidak melakukannya pada Sania, lirih Jiro dengan mengusap wajahnya berkali-kali. Di tempat lain, tepatnya di mansion Tuan Kiyoshi, Axel yang masih tertidur di tempat tidurnya masih belum sadarkan diri. Tuan Kiyoshi yang baru saja diberitahu jika putranya mabuk dan masih belum bangun di kamarnya pun merasa cemas dan khawatir. Axel semalam mabuk berat dan dia masih belum sadar, Pak, ucap Angeline memberitahu suaminya. Mabuk berat? Aku akan memeriksanya. Tunggu aku di sini, ucap Kiyoshi yang langsung bangkit ketika Angeline mengatakan hal yang sebenarnya pada suaminya. Tuan Kiyoshi yang saat ini sedang sarapan pun langsung bangkit untuk menuju ke lantai 2 di mana kamar putranya berada. Sementara Angeline seorang diri sarapan karena Sherin sejak tahu jika dirinya pernah berselingkuh dengan pria lain tidak pernah mau makan bersama dengannya. Ceklek. Dengan perlahan Tuan Kiyoshi membuka pintu kamar Axel yang tidak terkunci. Begitu masuk ke dalam kamar tersebut, pria parubaya itu terbengong oleh sebuah foto yang berukuran lumayan besar terpampang di dinding kamar putranya. Foto seorang gadis cantik yang sangat dia kenali yang tidak lain adalah Kiara. Kiara? Kenapa Axel memajang foto Kiara di kamarnya? Apa jangan-jangan mereka ada hubungan spesial? Tidak. Itu tidak mungkin. Karena berdasarkan informasi dari Jim, Jiro menjaga putri angkatnya dengan sangat baik dan tidak diperbolehkan untuk berpacaran terlebih dahulu sebelum sekolahnya selesai. Mungkin Axel dan Kiara hanya berteman biasa, seperti seorang sahabat. Dan itu malah bagus, karena sebenarnya mereka adalah saudara kandung, batin Tuan Kiyoshi. Kiara. Tiba-tiba Tuan Kiyoshi mendengar suara lirih dari mulut putranya yang sedang memanggil-manggil nama Kiara. Dengan cepat Tuan Kiyoshi lalu menghampiri Axel untuk memeriksa keadaan putranya. Tuan Kiyoshi menyayangkan keadaan putranya yang sampai mabuk, karena sebelumnya Axel memang seorang pemuda baik yang tidak pernah neko-neko hingga mencicipi minuman memabukkan tersebut. Panas, kau demam tinggi Axel, lirih Tuan Kiyoshi ketika punggung tangannya menyentuh bagian kening putranya dan merasakan suhu badan yang teramat tinggi. Tuan Kiyoshi pun segera kembali ke ruang kerjanya, mengambil obat-obatan yang diperlukan untuk Axel, lalu menyuntikkannya.
Namun baru saja Tuan Kiyoshi masuk kembali, dia melihat Axel sudah bangun sambil menyelimuti bagian badannya dengan selimut tebal karena merasa sangat kedinginan.